Assalamualaikum anak-anak sekalian, siswa-siswi SMP kelas 8. Gimana kabarnya di era wabah penyakit corona ini? Apakah kalian selalu menjaga kebersihan tangan kalian? Mudah-mudahan kalian selalu menjaga sanitasi kalian, cuci tangan selalu, rajin berjemur, dan menjaga kondisi fisik untuk tetap sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Mr. Opi Gibra. Saya guru IPS di SMP Negeri 14 Depok. Kali ini saya akan menjelaskan materi pelajaran IPS kurikulum 2013 untuk kelas 8 untuk bab 4 ya, yang mengambil subjudul Kondisi Masyarakat Indonesia pada Masa Penjajah. Nah, anak-anak sekalian, nanti kalian akan menerima paling tidak 5 informasi dari Mr. Opi Gibra tentang pertama monopoli, yang kedua tentang kerja paksa atau kerja rodi, yang ketiga tentang sewa tanah, kemudian yang keempat adalah tanam paksa, yang kelima adalah perlawanan terhadap kolonialisme dan imperialisme. Ya, nah, yang pertama kita akan bahas tentang monopoli. Ya. Pada awalnya VOC meminta keistimewaan hak-hak dagang, tapi dalam perkembangannya menjadi penguasaan pasar atau monopoli. Kemudian VOC menekan para raja untuk memberikan kebijakan perdagangan hanya dengan VOC. Ya, akhirnya VOC bukan hanya menguasai daerah perdagangan, tapi juga menguasai politik dan pemerintahan. Yang kedua, kerja paksa atau kerja rodi. Kerja paksa pada masa pemerintah Belanda banyak ditemukan di berbagai tempat. Banyak penduduk yang dipaksa menjadi budak dan dipekerjakan di berbagai pembuatan jalan, perusahaan tambang, maupun perkebunan. Gubernur Jenderal Daendels pada waktu itu dari Republik Batak Prancis yang memerintah pada tahun 1808 sampai dengan 1811 melakukan berbagai kebijakan seperti pembangunan militer, jalan raya, perbaikan pemerintahan, dan perbaikan ekonomi. Salah satu kebijakan yang terkenal adalah pembangunan Jalan Anyer Panarukan atau yang kita kenal dengan Jalan Raya Pos. Yang ketiga, sewa tanah. Ya, ini berlaku kebijakannya pada masa kepemimpinan Raffles dari Inggris, yaitu sistem sewa tanah atau land rent system atau landelijk stelsel. Walaupun lebih ringan dari sistem tanah paksa, tetapi ini sangat memberatkan rakyat kita. Sistem sewa tanah menggambarkan seakan-akan rakyat tidak memiliki tanah, padahal tanah tersebut adalah milik rakyat. Hasil sewa tanah juga tidak seluruhnya digunakan untuk kemakmuran rakyat. Hasil sewa tanah tersebut sebagian besar digunakan untuk kepentingan penjajah. Yang keempat, ya, tanam paksa. Pada tahun 1830, Johannes van den Bos, Belanda, itu menerapkan sistem tanam paksa yang kita kenal dengan istilah kulturstelsel. Kebijakan ini diberlakukan karena Belanda mengalami kesulitan dalam keuangan akibat Perang Jawa atau Perang Diponegoro pada tahun 1825 sampai dengan 1830, dan juga Perang Belgia 1830 sampai dengan 1831. Dan yang terakhir adalah yang kelima adalah perlawanan terhadap kolonialisme dan imperialisme. Ada 2 jenis perlawanan, yaitu perlawanan terhadap persekutuan dagang, dan yang kedua adalah perlawanan terhadap Hindia Belanda. Nah, siapa saja tokoh-tokoh yang menjadi pionir dalam perlawanan terhadap persekutuan dagang? Ada 4 minimal yang Mr. Opi Gibra bisa sampaikan. Yang pertama adalah Sultan Baubullah dari Ternate, ya, yang berhasil mengusir Portugis dari Ternate dan Tidore pada tahun 1575. Kemudian Sultan Iskandar Muda dari Aceh juga melakukan perlawanan terhadap Portugis di bumi Aceh. Yang ketiga adalah Sultan Hasanuddin dari Makassar, ya, Sultan Hasanuddin, kemudian Sultan Agung dari Mataram. Sedangkan jenis perlawanan yang kedua terhadap kolonialisme dan imperialisme adalah perlawanan terhadap Hindia Belanda. Ada 7 yang bisa Mr. Opi Gibra sebutkan di sini, yaitu Pakti Muda dan Kristina Martatiahu dari Maluku, kemudian Tuanku Imam Bonjol dari Sumatera Barat, Pangeran Diponegoro dari Jawa Tengah, Teuku Umar dan Cuk Nyadin dari Aceh, Sisingamangaraja ke-12 di Tapanuli, Pangeran Antasari dari Banjar Kalimantan, dan yang terakhir adalah Raja Buleleng di Pulau Bali. Oke, semangat belajar selalu buat anak-anakku, siswa-siswi SMP kelas 8. Assalamualaikum.